Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih di pelajaran dengan judul besarnya situ adalah penyebab mandi. Hal-hal yang mewajibkan kita mandi wajib, mandi besar. Di antaranya adalah kita sudah bahas di sebelumnya, yaitu keluar mani. Nah itu. Al-farqu bainal mani wal madhi wal wadi. Nah, ternyata yang keluar dari kemaluan itu bukan hanya mani saja. Ada beberapa cairan, kata beliau, di sini yang keluar. Kalau yang biasa kan seperti air kencing. Tapi ada juga seperti mani. Ada juga namanya mazi. Ada juga namanya wadi. Nah, ini berbeda-beda. Tiga-tiganya ini beda. Juga akibatnya kalau keluar juga beda-beda. Nah, apa itu? Nah, kita lihat sekarang perbedaan di antara ketiga cairan ini. Al-maniyu ma'un abyad yatadaffaqu hala khurujihi wa yakhruju bi syahwatin wa yaqubu khurujahu futurun. Mani itu adalah, kata beliau, air yang berwarna putih yang ketika keluar itu terputus-putus. Terputus-putus ketika keluar. Dan dia keluar di saat memuncaknya syahwat. Dan biasanya, kata beliau, orang yang habis keluar mani itu merasakan lemas. Ketika habis keluar mani itu lemas dia biasanya. Nah, itu kata beliau. Itu mani. Nanti kita lihat juga ada tanda-tandanya yang lain. Kemudian al-maziyu, mazi, ma'un abyad raqiqun lazijun yakhruju inda thawrani syahwah bila syahwatin kamilah. Kalau mazi, air berwarna putih, kemudian dia bening, juga lengket. Ketika dia keluar ketika menahan syahwat. Sebelum mani keluar, itu biasanya mazi dulu yang keluar. Ketika menahan syahwat, nah keluarlah cairan yang lengket ini, yang disebut dengan mazi. Nah itu. Kalau sudah nggak bisa benar-benar ditahan, barulah keluar mani. Nah, gitu. Kalau wadi, ada istilah namanya wadi. Al-wadiyu ma'un abyad thakhinun kadirun yakhruju ba'dal baul aw inda hamli syai'in thaqilin. Kalau wadi itu air yang putih, keruh, kemudian dia keluar setelah kencing biasanya, atau ketika mengangkat hal-hal yang berat, habis capek kerja. Nah, itu biasa wadi itu. Kemudian al-hukmu inda khuruji ahadihima. Bagaimana hukum keluar yang tiga itu? Bukan langsung keluar tiga-tiganya, maksudnya gimana kalau hukumnya mani keluar itu apa akibatnya? Kalau mazi yang keluar apa akibatnya? Kalau wadi yang keluar apa akibatnya? Kita lihat di sini. Al-maniyu yujibul ghusla wala yanqudul wudu wa huwa tahirun. Mani itu mewajibkan kita mandi kalau keluar. Wajib mandi. Mani. Seperti tentunya pembahasan yang sebelumnya. Bagaimana syarat mani itu keluar baru wajib mandi. Kalau maninya sendiri bukan mani orang lain. Nah, itu sudah kita bahas di sebelumnya ya. Kemudian tapi dia tidak membatalkan wudhu keluar mani. Dan mani itu adalah suci. Artinya kalau ada misalnya keluar mani, kena sarungnya, kemudian dipakai sholat, sah sholatnya. Dia bukan kencing, dia bukan kayak kencing. Kalau kencing itu najis, sehingga kalau pakaian terkena kencing maka harus dicuci. Kalau mani nggak apa-apa, nggak dicuci. Kalau mau nggak dicuci, tapi kan nanti nggak baik juga kalau nggak dicuci, bau dan lain sebagainya. Ya bagusnya dicuci sajalah. Juga dikhawatirkan bercampur dengan mazi. Karena kan sebelum mani itu keluar, kalau dia sebelumnya menahan syahwat, bisa saja dia sudah bercampur dengan mazi. Nah, yang suci bercampur dengan
yang najis jadilah mutanajis. Akhirnya dicuci saja. Untuk hati-hati lebih baiknya dicuci. Walaupun kalau maninya itu sendiri memang suci menurut mazhab Syafi'i. Karena manusia kalau mani najis ya manusia mungkin juga bisa dibilang kan najis. Kita kan dari itu. Kemudian al-mazyi wal wadyu hukmuhuma kal bauli fayanqudanil wudu'a wa huma najisani. Kemudian hukumnya mazi dan juga wadi itu hukumnya sama kayak kencing. Artinya dia apa? Dia najis. Tidak menyebabkan kita mandi. Kalau keluar mazi atau wadi tidak sampai mandi wajib. Tapi hukumnya kayak kencing. Biasa dicuci kalau terkena pakaian dan sebagainya. Dan membatalkan wudhu dia. Nah itu. Alamatul mani yajibul ghuslu idza wujidat ihda hadhihi al-alamat wa la yushtaratu kulluha wal mar'atu mithl rajul fi dzalik wa hiya thalathatun. Kemudian tanda mani yang mewajibkan mandi apabila ditemukan salah satu dari tanda-tanda ini maka wajib dia mandi karena itu bisa dikatakan mani. Tapi tidak diharuskan ada semua syarat ini. Begitu. Sama juga perempuan di sini berlaku. Begitu juga tanda-tandanya. Wahya salah satu, ada 3 tandanya mani itu. Mani memiliki 3 tanda. Atau nantilah kita bahas ini ya. Biar pendek lah 6 menit. Nggak apa-apa. Setelah ini kita akan bahas ini. Insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala.